Asik. Jurnalis berbicara kembali menjumpai Anda. Bersama saya Arif Rahman dan kali ini tamunya adalah Happy Guritman. Yeay. Hep, nama lengkapmu siapa sih, Hep? Happy dan Nurlita Guritman. Happy, Ya Allah. Indah, Nurlita Guritman. Guritman. Biar lebih dikenal Happy Guritman gitu aja. Iya, nama pendek. Nama panggung. Lu itu masuk di TVRI 2013. Ih, 2012 dong. Oh, 2012. 2012. Berarti udah banyak pengalaman dong. Enggak juga sih. Kok lah dari tahun 2012 pasti udah kemana-mana pastinya. Lo kan penyiar nih. Enakan mana, di luar sama di studio? Di lapangan apa di studio? Kalau lagi breaking news. Kalau aja pokoknya deh. Kalau dari pandangan seorang Happy Guritman, seorang jurnalis, itu enak di lapangan atau enak di studio? Tergantung. Kalau misalnya kayak peristiwanya krusial, gue malah lebih suka di lapangan. Tapi kalau misalnya kalau kayak cuman ya biasalah itu bisa dikerjain sama junior, gue malah lebih suka di studio. Nah sekarang gini nih. Lo dari tahun 2012 pasti punya pengalaman yang paling berkesan dong selama bertugas liputan. Iya, banyak. Contoh? Banyak. Ini, itu. Lo kan Garpol kan? Nah, pasti nih Garpol kan pernah sama aku, pernah sama produser yang lain pastinya. Coba dong cerita Garpol yang paling seru. Apa ya? Banyak. Ini produser gue mah aneh-aneh emang. Emang aneh-aneh bikin. Sebut nama dong, anak-anak inisial. Ya lu, produser gue Arif Rahman, produser Garpol. Ya Allah, ngerjain orang, bikin orang nggak bisa tidur karena kalau Garpol kan mainnya ke TKP, ya kan? Itu kan gue kan orangnya penakut, jadi gue tuh kayak suka ngebayangin gitu loh di TKP, gue kena aura-aura TKP. Di mana? Di Madiun. Kenapa Madiun? Biasa-biasa aja. Di Madiun tuh ya, enggak di Madiun yang kita ke tempat pembunuhan di hutan. Itu tuh gue yakin tuh kita kayaknya ada sesuatu gitu loh di ininya, di tempat TKP. Masa angin berputar di situ doang, Mas Arif? Ada angin di situ tapi pohon tidak bergerak. Lu nggak nyadar kagak? Terus ngomong pada sembarangan, kan gue udah bilang ini tempat krusial nih karena di Madiun tuh kan juga tempat tempat pembuangan peristiwa 65 ya, tempat horor itu gue yakin hutan Madiun tuh. Cuman iya gue udah ingetin lu pada mulutnya dijaga, jangan ngomong sembarangan. Udah di situ masuk ke dalam hutan ngomong sembarangan, ya kan? Terus tiba-tiba ada angin berputar. Angin berputar terus gue merinding, tapi pas gue lihat ada angin tapi kok pohonnya di sekitarnya nggak gerak, kan serem. Kabur gue. Terus habis itu malam-malam nggak berani tidur sendirian. Iya, gue nggak berani tidur sendirian. Tidur di kamar, gue. Pintunya dibuka. Iya, kamar hotel gue saking gue takutnya itu gue buka. Jadi biarin aja tuh pegawai hotel tuh sampai nanya, "Ibu, kok pintunya nggak ditutup?" "Iya, biarin aja, nggak usah ditutup, saya takut." Itu aku sebenarnya udah merencanakan niat jahat tuh sama si Yusuf Parah Agung. ini niat jahat, sumpah. Ini kayaknya Happy ini perlu kita takut-takutin nih, Seth. Biar mentalnya terbentuk. Niatnya kan bagus sebenarnya. Biar mental pemberaninya terbentuk. Gue udah cukup tuh. Terus udah gitu yang di kampung narkoba. Aduh. Oh ya, sama Fat Mursa. Iya, gue ya Allah. Untung gue masih dalam kondisi lajang ya, belum menikah. Jadi gue tidak memikirkan ini yang aneh-aneh gitu. Tapi itu emang seru ya. Kebetulan kan sama aku juga kan. Iya. Sama Fat Mursa. Gue terus terang aja nih, gue nggak nyangka kalau akan kayak gitu. Orang BNN-nya nggak ngasih tahu ke kita kan? Sama lah, emang kita. Orang BNN-nya cuma bilang, ayo ikut kita ke kampung narkoba gitu, diajak doang. Dia nggak bilang mau ada penggerbekan. Dia bilang katanya cuma mau razia doang. Ya kita pikir kan yang namanya razia kan berlangsung aman damai sentosa ya. Ternyata tahu-tahu langsung turun mobil jedar jedor. Kan kaget gue di dalam mobil sampai tiarap. Takut gue. Ketakutan dia. Gue takut sampai mati muda. Jadi gue masih inget tuh, begitu kita turun, aku langsung tengok-tengok, tahu-tahu, dor. Lo masuk ke mobil, tutup pintu, gue tengok aja nih. Keluar aja gue belum sempet. Sini. Belum sempat keluar, gue tiarap di bawah mobil takut kena peluru nyasar. Iya, itu emang bikin kaget banget sih, sumpah. Gue juga surprise banget sih. Gimana nggak surprise? Ya biasanya kita
Syuting ke TKP ya ke TKP lah. Iya, gue juga mikirnya gitu mas. Tapi kok aku sebenarnya udah curiga juga tuh waktu mau berangkat. Biasanya kan yang nganterin kan ya orang humas lah apa gitu. Iya. Itu 2 mobil bersenjata lengkap. Anjir, mau kemana Tapi ini? kayak kita harusnya sudah curiga ya dengan dia bawa senjata ya. Kita harusnya curiga ya ngapain nih orang pada bawa senjata. Tapi aku curiga aku cuma sebatas itu aja sih. Nggak bakalan lah aku pikir gitulah. Ternyata ditemukan pistol juga di lemari. Buset dah. Oh gue gak nyampe masuk dalam tuh. Ditemukan. Oh ada gua pistol. ngeliat Oh, sendiri. tapi baku tembak gak tuh di dalam? Di Sebenarnya. luar yang oh, di luar baku tembak-tembakan tembak. itu, yang Fatmur saya ikut kejar-kejaran itu. Iya makanya kan dari gue udah sampai di dalam mobil nyebut tau gue. Ya Allah ya Allah kapok udah ini terakhir kali dah gue ikut garpol. Terakhir kali gue ikut garpol. Tapi aku yang agak merinding juga, agak ngeri juga itu pas di belakang itu yang ada gubuk-gubuk kecil itu loh. Itu apa? Kenapa? Gubuk-gubuk kecil itu kan tempatnya orang nyoba bom Iya, itu. iya, makanya. Lihat nggak? Ada ngelihat. Nah, aku takutnya diserang di situ. Tapi kan kosong kan kita kesana. Ya Apa ada kosong orang karena masih? udah pada lari. Oh iya benar. Kan begitu kita Tapi datang ada bekasnya kita ngelihat. udah ini. Ngeri juga itu di situ kan orang-orang di situ kan kompak semua mendukung bandarnya. Iya, gue udah curiga karena pas kita mau masuk ke itu kampung, kan kita ngelewatin kayak pos ronda. Ya. Di situ kan ada warga tuh ya. Tadinya kan setel, tadinya kan sepi ya, nggak ada lagu dangdut nggak ada apa ya. Begitu kita masuk tiba-tiba lagu dangdut kan. Iya, dangdutnya kenceng Kenceng. pakai toa. Ngapain? Tiba-tiba dia Masih nyetel. ingat nggak tempatnya di mana tuh? Lupa di mana. Di Bangkalan, Madura. Iya di Maduranya ingat di Bangkalannya. Oh iya di Bangkalan ya. Iya di Madura. Gua mulai agak melupakan dari Tegang itu kan. Gua mulai agak melupakan tuh setelah diajak ke bebek apa? Songkem. Bebek Songkem. Ay. Besok kalau kesana situ lagi deh. Itu menghibur. Setelah udah diajak Tegang terus diajak makan enak nggak apa-apa sih. Cuman ya gila dor kali. Maksudnya kita kan nggak pakai helm, nggak pakai rompi anti peluru gitu loh. Boya dikasih awareness dulu di awal, Mbak nanti di sini dulu ya, diam dulu. Ada. Mbak Tonga kasih tahu, Mbak nanti kita mau menggerebek gitu, kemungkinan akan ada baku tembak, kasih tahu dulu gitu. Jadi kan kita persiapan siap gitu ya. Itu Ya Allah. dokumennya aduh ntar aku cari deh. Itu seru banget itu sumpah dah. Iya. Ada kali di country videonya enggak ada ya? Kontennya ikut nggak sih? Ikut Mas Joko ikut. Coba ikut ya. Oh, ikut. Satu lagi nih, gua penasaran sama cerita lo yang selidik aborsi. Ya Allah. Coba gimana sih itu dulu ceritanya? Jadi disuruh sama produsernya waktu itu Bang Ucup, disuruh ngambil tema tentang praktek aborsi ilegal. Nah terus udah gitu riset lah, ternyata ada di daerah itu Raden Saleh, Cikini. Ya Cikini. Nah di situ cuma dikasih tahu ada tuh drivernya Kubil, Bang Kameramennya? Kubil, kameramennya Bang Tom. Nah Bang Kubil kan karena orang Manggarai ya, jadi dia tahu modus-modus begitu kan, dia ngasih tahu, Hep, lu sama Bang Tom berdiri aja di pinggir jalan, terus belaga celingak-celinguk kayak orang bingung, pasti ntar ada yang nyamperin gitu, bilang begitu kan. Terus ya udah, gua sama Bang Tom pakai kamera tersembunyi, terus kita turun, nah terus kita agak jalan dikit tuh. Terus kita pura-pura celingak-celinguk gitu kan, kayak orang bingung, ih kemana ya gitu. Bener nggak lama ada tukang beca nyamperin, beca tapi yang beca motor itu bentor. Terus dia nih, Mbak mau kemana? Terus tahun berapa itu? Tahun berapa? Lupa 2014 apa 2014. Oke, sip. Tukang becanya? Terus tukang becanya nanya, Mbak mau kemana? Mau diantar nggak gitu? Kirain kan emang menarik ya. Terus kita bilang aja, wah kepancing nih kayak tukang beca. Terus kita bilang, mau nyari klinik Bang gitu. Nah becanya langsung nyambut. Udah tahu belum di mana gitu? Nggak tahu gitu. Terus yaudah yuk saya antar gitu. Akhirnya kita naik. Tommy ikut? Ikut, berdua kita naik. Nggak bawa kamera, kita pada pakai kamera tersembunyi semua. Tommy ikut gitu? Iya. Sama-sama naik beca. Terus akhirnya kita diantar lah keluar ke area Raden Saleh itu. Jadi kliniknya bukan di Raden Salehnya, tapi ternyata ada kayak di arah ke Pasar Kenari gitu deh, masuk ke perumahan warga. Nah kita diantar lah sama tukang beca ke situ. Di rumah-rumah gitu ada satu rumah, ada tulisannya praktek bidan persalinan apa gitu. Nggak gede tapi ada tulisannya praktik. Terus ya udah kita masuklah ke situ. Masuk terus
kita disuruh nunggu dulu di luar, tukang becanya yang masuk. Ada selain lu ada lah enggak orang lain? Nggak ada, gue doang. Tapi itu kliniknya dibuka. Itu si kameramen si Tommy Gondrong ikut nggak? Tommy botak ikut. Ikut Emang dia boleh dia? Hah? Dia Ya, jadi kita kan menyamar jadi pasangan ceritanya. Oh, jadi suamimu dia. Pacar kan ceritanya kan hamil di luar iya kan nikah pacar mau ya. menggugurkan Iya. kandungan ceritanya gitu kan skenarionya gitu. Ya Allah. Terus. Itu tukang becaknya nggak curiga? Ngeju. Ceweknya kayak gini cowoknya. Enggak, tukang tukang becanya taunya kita pasangan gitu. Terus? Dia nggak nanya-nanya juga. Dia masuk duluan, kita nggak boleh masuk dulu, kita suruh tunggu di garasinya tuh kayak ruang tunggu gitu kan, suruh duduk. Nah tukang becanya ini masuk, ketemu resepsionis di dalam. Terus ngobrol-ngobrol kan nggak kedengeran karena jauh, ngobrol. Tukang becanya itu semacam dapat kartu. Kartu apa? Kayak kartu nama. Depannya sih kartu nama ini ya klinik sama dokternya ya, tapi di belakangnya itu polos terus kayak ada kode lupa kombinasi angka sama huruf apa gitu. Pokoknya ada kode. Itu buat apa itu? Kita disuruh pegang dulu. Nah, disuruh pegang nanti kalau udah kelar dibalikin lagi ke tukang beca. Jadi tukang beca itu nungguin di situ. Nanti setelah kita periksa, kita dibalikin lagi ke tempat tadi kita turun, kita naik. Gitu. Ya udah akhirnya nggak lama dipanggil. Terus periksa ke dokternya, ya dokternya nanya lah, kenapa Mbak gini. Dokternya gitu. lagi perempuan? Perempuan. Terus? Perempuan pakai jilbab. Terus udah gitu, ya udah ceritanya. Iya dok, saya udah berapa bulan telat gitu kan. Terus dia nanya, emang kamu umur berapa? Terus kan karena gue masih terlihat seperti 17 tahun ya mas ya. Gue bilang, saya 17 tahun, saya masih SMA gitu kan. Terus dokternya tuh kayak iba gitu loh. Terus dia gitu, Bang Tom gak banyak ngomong. Dia pokoknya cuman kayak ini deh memainkan peran dia lelaki yang gak tahu apa-apa. Tapi dia bisa itu memerankan kayak gitu. Udah yakin deh ya kalau Tommy. Dia pokoknya dia masih di situ kalau dia. Tommy urusan berpura-pura jadi bapak yang baik padahal bejat itu dah gua udah tahu dah. Terus dia udah dokternya kan nanya kan gitu. Emang kamu ini iya dok, saya tuh saya terakhir pernah melakukan hubungan gitu. Ngaku lah gue ceritanya kan. Tapi aslinya masih penting. Ya iyalah, enak aja. Itu kan acting. Terus udah gitu dokternya ini bilang, oh kamu emang terakhir kapan? Terus gue bilangnya, saya lupa dok gitu kan. Ceritanya gue kan berperan jadi anak nakal. Sorry. Dia nggak curiga apa-apa gitu? Enggak, dia cuma nanya-nanya, kamu kapan terakhir terus gitu udah telat berapa bulan, terus emang kamu pernah melakukan hubungan apa segala macem kayak gitu kan. Dokternya nggak ada nasihat apa, cuma nanya-nanya doang. Terus udah gitu, yaudah kita periksa dulu ya gitu. Nah periksalah gue, karena gue emang nggak hamil kan, jadi gue diperiksa pakai USG tuh mas. Karena emang gue kagak hamil ya kan kosong dong, nggak ada apa-apa. Dokternya tuh, jadi awalnya pas lagi cerita gitu, gue sekalian nyari data dong, gue nanya-nanya juga. Itu gitu. Tommy ikut masuk gitu? Ih di samping gue, kan dia ceritanya berperan juga, jadi pacar gue. Oh, di USG si Tommy ngeliat gitu? Enggak, kagak boleh kan, perut gue dibuka, makanya gue kaget pas perut gue dibuka, gue ngeliat dulu kameramen gue mukanya kemana ya, oh dia kesana, kagak ngeliat ke gue juga kaget kan, tiba-tiba perut gue dibuka, kan gue kagak pernah USG. Yakin dia ngelirik gitu sih? Enggak, dia mukanya ngadep ke dokter sana gitu. Coba bentar kalau enggak. Besok kalau ketemu Tom aku tanya, Tom lo pas itu ngelirik happy nggak gitu? Agak. Terus udah gitu. Udah sebelum di USG itu kan gue sempet nyari data dong, nanya-nanya, mancing dokternya. Dok emang kalau misalnya beneran saya hamil, terus saya mau keluarin anak ini, gimana sih prosedurnya gitu kan? Ya udah dokternya agak jawab gitu, masih agak mau jawab. Tapi ternyata pas gue di USG kosong kan, dokternya tuh baru curiga gitu. Ah mana nih mbak? Nggak ada, kamu nggak hamil nih, kosong nih perutnya, nggak ada apa-apa gitu. Kan gue langsung ya ketahuan gue. Terus akhirnya gue bilang, masa sih kok saya udah telat ya 2 bulan, gue bilang gitu. Terus akhirnya ya udah deh biar lebih pasti kamu tes pack gitu, gue suruh tes urin lah di situ. Iya gue tes urin, kebetulan kan berarti kan gue harus ke kamar mandinya kan. Nah di situ gue ini sekalian ngeliat gitu, maksudnya suasana apa segala macam. Kamera nggak? Iya kameranya masih nyala. Oh lo bawa, Tommy bawa? Iya Bang Tom tuh pakai yang
pulpen, ditaruh di kantong kemeja. Gue pakai bentuknya kancing, ditaruh di kemeja gue, gitu, menyamar di kancing baju gue. Nggak curiga gitu ya dokternya? Enggak, karena kan nggak ada lampunya. Jadi lampunya tuh pas ngadep ke kita dokternya nggak curiga, gitu. Karena kamera kancingnya tuh warnanya hitam, sama kayak kancing baju gue, jadi nyaru, nggak kelihatan. Ya udah pas gue masuk ke kamar mandinya serem banget dah. Kamar mandinya tuh kayak kamar mandi tua. Terus tutupan tutupan toiletnya tuh udah nggak ada, kebuka gitu. Ya kali kan gue geli ya gitu. Gue geli gitu, tapi kan biar dia nggak tambah curiga, gue tetap harus tes urin kan. Ya udah akhirnya gue tes urin dan hasilnya negatif gitu. Terus dokternya bilang, enggak kok, ini kamu nggak hamil gitu. Oh iya dok ya mungkin saya salah kali ya dok ya. Terus iya mungkin pengaruh hormon bla gitu segala macam lah gitu. Ya emang gue kagak hamil. Ya gimana, kita kan cuma nyamar doang. Bayar nggak? Bayar gue, lupa gue bayarnya berapa. Pokoknya bayar biaya USG sama biaya konsultasi dokter. Nah terus udah gitu, setelah kelar, ya itu kita kan balik lagi tuh ke meja resepsionis itu, ternyata kasir juga kan. Nah itu kita dikasih lagi kartu yang tadi dikasih tukang becak tuh. Ya itu yang ada kodenya itu. Nah itu kemudian kita kasih lagi ke si tukang becak. Jadi gue berkesimpulan sepertinya memang ada sindikat, termasuk si para tukang becak yang tahu di mana tempat untuk aborsi, nganterin pasangan-pasangan yang mau aborsi ini gitu. Kapok nggak? Kapok nggak? Ya iyalah kan, gue kalau ketahuan ntar mikir nggak setelah gue kejadian, diapain? kok beraninya ya aku kayak gitu. Kalau ketahuan gimana, pernah berpikir gitu nggak? Enggak, karena gue dulu polos mas. Gue dulu masih jadi jurnalis polos, jurnalis muda yang belum punya banyak beban ya, jadi masih semangat kerja. Jadi kalau disuruh apa aja tuh buat gue tuh kayak seru, gue mau kerjain seru gitu. Kayak mau liputan bom tuh itu buat gue seru gitu. Gue mau ke situ, liputan bencana apa, gue tuh kayak masih ada adrenalinnya gitu loh, masih ada kebutuhannya. Ini bagian dari cerita Happy Guritman yang seru kayak apa di lapangan kan. Sebenarnya masih banyak kan? Banyak. Nah, kita tunggu aja di episode selanjutnya. Oh udah bersambung. Oh bersambung, ya udah deh. Jangan lama-lama ya. Oh gitu.